Yesuslah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru hebat. Nah ini insya Allah ke depan kita akan melaksanakan penerapan konsep budaya positif. Budaya positif salah satu aksi nyata yang ada di modul 1.4. Alhamdulillah kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, bahwa kebersamaan semoga menggunakan kepada lingkungan kita. Nah, penerapan konsep budaya positif. Nah ini yang melatar belakangi penerapan budaya positif itu tidak dipungkiri kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta badai virus COVID-19 membawa perubahan besar pada perilaku manusia. Begitupun pada dunia pendidikan, baik yang positif maupun negatif. 2 tahun siswa belajar di rumah berdampak pada saat mereka mulai masuk sekolah. Salah satunya membawa budaya yang mereka lihat dari media sosial atau YouTube dan sebagainya, serta mereka banyak yang berada di lingkungan yang salah, sehingga berakibat siswa kurang beretika dan moral belajar. Ini sering kita temui anak-anak itu sekarang banyak yang kurang sopan pada gurunya, mandi gunung baik, boy, tidak mengucapkan salam, bahkan ada beberapa yang ya gitu guru di bature. Bu, balik beli bu. Ya, ada balik beli. Nah ini yang melatar belakangi kita kegiatan budaya positif. Nah kemudian tujuan budaya positif ini tujuannya menciptakan budaya positif, mengembalikan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Diharapkan siswa disiplin, bisa giat belajar dan berakhlak serta berkarakter Pancasila. Nah ini kodrat alam, mungkin pernah baca di kurikulum ya. Kodrat alam apa? Di sini ada di Merdeka Belajar. Iya. Apa tuh? Kodrat A. Ya makanya bawaan dari lahir. Bawaan Dari alam. lahir. Nah, bawaan alam. Jadi Iya. kodrat alam itu Bawaan lahir. lahir alamiah Secara alamiah. dengan karakter lingkungannya. Ya. Iya. Nah, sesuai dengan karakter lingkungannya. Enggak bisa segera disamakan dengan yang di Indramayu Kota atau di Bandung. Kita ngajak, ayo anak-anak bawa HP. Lingkungan saya. Iya. Nah, kodrat itu namanya kodrat alam. Jadi tercipta dari lingkungannya. Nah, itu. Biasa. Nah, jadi di kodrat alam itu banyak kita harus bisa sesuai dengan
akan mengikuti. Nah kebetulan saya di CGP itu gabung dengan orang Bandung yang di kota. Dia belajar pakai barcode dan sebagainya. Nah saya di Sabimaya 3 itu pas aksi nyata yang kemarin cukup bikin telur asin dan mereka kagum. Ya, karena di Sabimaya ABB saya akan untuk belajar bikin telur asin pakai media air. Sudah saya praktekkan dan jadi, alhamdulillah sampai jadi anak sudah praktek bikin telur dan itu kagum sama yang di Bandung. Dia memang kayak gini. Kalau suruh bawa laptop, suruh bawa komputer nggak akan bisa karena mampu. Nah ini tujuannya. Kemudian kodrat zaman, nah kodrat zaman itu kita harus mengikuti perkembangan, tidak mungkin Kalau kita kita terus ke belakang. Iya. Ya, kita ngajar pakai metode ceramah terus. Iya. Cah nulis dari halaman segini sampai halaman segini gurunya keluar, kayak itu saya. Ya. Nah itu nggak bisa. Sekarang manfaatkan teknologi. Nah nanti kita akan belajar Canva. Salah satunya kita mengikuti di Dinas Pendidikan sudah menciptakan beberapa aplikasi. Nanti akan kalau ada kesempatan akan yang lainnya, Zoom meeting, Classroom dan sebagainya. Itu semuanya gratis dari email ID dulu. Dan dari email ID dulu, email itu, makanya saya pakai email itu tanpa batas. Kemana-mana bisa. Kapasitasnya kalau email biasa itu cuma 15 giga. Tapi kalau email ID itu tadinya limited tanpa batasan. Tetapi karena digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu dibatasi lagi 100 giga itu sudah cukup. Jadi kalau sudah kita di laptopnya di Intel pakai Chrome-nya ID, belajar ID, nanti di Google Drive dan sebagainya itu kita kapasitasnya besar. Silakan simpen kegiatan foto di Google Drive. Lanjut. Nah, setelah gurunya siswa berkembang dengan sesuai kodrat alam, kodrat zaman, dan siswa mampu mendisiplinkan diri serta berakhlak dan berkarakter Pancasila kayak tadi. Nah ini implementasi budaya positif yang pertama ada kita bagi saja, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini sering dengar ya? Pada dengar. Nah yang kedua keyakinan kelas. Nah nanti kita akan bahas restitusi 5 posisi kontrol, ya kontrol, restitusi segitiga. Nah ini nanti kita akan bahas satu persatu. Ini yang budaya positif. Nanti bisa diterapkan di kelas ini, di kelas bagaimana penanganannya. Yang pertama itu motivasi, teori motivasi. Nah ini kita memotivasi anak apa sih itu terkenal kalau motivasi itu yang pertama motivasi itu tujuan dari motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ayo, lamun sira belajar supaya oli hadiah, oli penghargaan. Nah itu. Yang pertama itu kita motivasi kita mau kudu tertib hukum supaya aja ditilang, ini menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menjadi orang yang diinginkan, memotivasi dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi. Jadi kamu mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, nah maka harus giat belajar. Jangan macam-macam, rambut yang benar, jangan pakai tato dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah hukuman dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran itu disebut hukuman. Kalau kita, wah, bolos, dihukum. Nah, itu namanya hukuman. Nah, sedangkan yang kita kenal nanti, yang kita bahas adalah restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang kuat. Jadi setelah mereka berbuat salah, dia sadar, iya kita tidak salah, dan dia itu kembali lagi, yakin lagi dan tidak melakukan kesalahan itu. Ini yang akan dibahas detail. Itulah budaya positif itu. Jadi kita tidak akan langsung
hukuman dan hukuman itu salah. Itu hukum. zaman dulu. Akhirnya kita kena pasal. Ya, pasal cukur jewer. rambut, jewer, masuk berhukuman dengan Pak Mahmud. sih. Nah ini nggak boleh. Nah nanti kita akan belajar bagaimana jadi guru yang baik. Oh, hukuman diganti restitusi. Ya, hukuman boleh, tapi Ya, hukumannya yang yang mendidik lah. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, pada kurikulum merdeka kita dituntut membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin pernah ada yang pernah kursus GO? Vanessa. Ya, saya nggak pernah kursus GO karena ya waktu semono Guru mana GO? ada GO. Ada, bro. cuma nggak ada uangnya. Nah, Nggak ada uangnya. paham. Saya emang nggak pakai GO. Kebetulan teman saya itu sebagai pengajar di GO di Bandung. Saya sharing, kenapa sih di GO belum bayar, belum belajar, Ya. semangat belajarnya. Ternyata ada suatu awalnya itu membuat keyakinan kelas dulu. Ini diambil dari bimbingan, remedia dan sebagainya. Dia membuat keyakinan. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, cukup dengan kata ayo, ingat. Nah, keyakinan kelasnya. Ingat kalau kita di sekolah, kalau dia punya password sendiri. Jadi sebelum dia masuk awal-awal sudah mendatangkan psikolog. Nah itu kayak pelatih badminton Hongkong ya, itu bukan pelatih, dia psikolog. Jadi dia yang saya kagum itu badminton yang laki-laki di Hongkong itu bukan pelatih, yang di belakang itu psikolog. Ya, yang perempuan. Jadi kalau dia lagi mood tuh, semangatin, terus kan lihat di belakang ada seorang badminton. Nah, kita diajarkan sebelumnya membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi. Coba ingat-ingat ya, waktu kemarin keyakinan kelasnya apa yang kita sepakati. Jadi tidak boleh ada hukuman, ada tata tertib. Jadi kita sudah tidak menggunakan tata tertib lagi. Cukup menggunakan keyakinan kelas, kita bikin tata tertibnya ganti keyakinan kelas. Dibuat bareng-bareng antara guru dengan siswa. Kesepakatan antar kelas berarti beda-beda itu ya? Iya. Berarti tergantung wali kelas dengan muridnya aja Iya. ya? Tidak perlu ada orang tua kesepakatan. Iya. Ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah. Ya, sekolah kan menyeluruh. Iya, menyeluruh. Nah, ini cara membuatnya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, contohnya harus siswa datang 15 menit sebelum bel dimulai. Nah, kemudian di saat belajar tidak boleh ngobrol. Nah terus, nanti terakhir kalau ngobrol apa hukumannya? Kalau ini apa hukumannya? Nah seperti disepakati, sepakat. Kalau udah sepakat nanti dia ada yang berbuat salah, ayo ingat kesepakatan kelas apa atau keyakinan kelas kemarin apa? Oh iya, ya bu. Nah, ingat hukumannya apa? Jadi dia itu akan diajarkan untuk bertanggung jawab. Nah ini diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi silakan dikasih kertas, ayo bikin apa. Jadi yang bikin siswa sama guru mengarahkan. Nah terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu kalau memang ada perubahan. Nah lanjut, ini investasi budaya positif. Nah ini adalah restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini di saat ada masalah, nah ini
ini salah. Ayo dihukum. Nah itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Sudah tahu salah gara-gara kamu ini. Iya jadi. Coba kalau nggak ada kamu, mani-mani bocah pun. Ya. Mani-mani pun. Nah itu. Guru-guru mana? Ya. Iya. Anak kawan, beda. Tuh, lihat. Yang kedua sebagai teman. Nah ini ya. Ya, Silakan benar. sapa. Ya, benar. Tunggu. Bapak Desi kalau kita ke Sawai bareng. Nah, iya benar. Itu sebagai teman. Nah, Sedien senang pengennya apa? Nakali. Nah, itu sebagai teman kita ngobrol biasa. Sebagai teman ada guru yang kayak gitu. Jadi setiap ada masalah ngobrol bareng. Nah, itu. Yang keempat, komando. Ya, mantau saja. Dimantau ada masalah dimantau saja. Oh, kuwen wah yang Bang Andes anaknya kuwen. Tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, itu cuma mantau, Bang. Siapa disebut siapa disebut? Wah, oh Andesan anaknya kuwen. Nah, ini sebagai penanganan mantau. Nah, yang terakhir ini yang paling susah. Ini harus dimiliki oleh semua guru adalah sebagai manajer. Selain punya konsep, ngambil tindakan, apa yang harus dilakukan, ini sudah disesuaikan dulu, diteliti dulu, bocahnya anaknya siapa, karakternya priwen, gaulnya priwen. Nah ini baru nanti dipanggil, kemudian kita arahkan. Nah ini yang manajer ini. Nah kepala sekolah harus bisa nanti dalam bahasa jadi manajer. Siapa yang salah? Misalnya di kelas si guru A melakukan tindakan, nah dipanggil dulu gurunya apa informasinya, digali dulu. Nanti akan berikutnya akan dijelaskan di berikutnya dengan cara, nah ini caranya tadi restitusi segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita harus tahu. Ya, di saat ada permasalahan distabilkan dulu. Ya, jangan memperkeruh masalah, digali dulu apa permasalahannya, kejadiannya seperti apa. Jangan langsung karena ya kayak kejadian kemarin karena anak itu sering nakal, padahal masalahnya bukan anak itu, tapi karena sudah terbaca sering nakal, ya gara-gara sila pasti. Ya mau nggak? Ngecas Langsung ngecas. Kembali ke lagi. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakannya apa? Kenapa salahnya? Kenapa? Setelah ditelusuri anaknya seperti apa, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinannya tadi. Ayo, ingat tidak jika keyakinan kelas yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah ini tiga tindakan yang harus dilakukan. Nanti ada kalau ada kesempatan nanti ada videonya bagaimana cara melakukan segitiga restitusi ini. Kebetulan kemarin saya bikin kayak penangkas dari Bu Eli ngeblank karena yang ditanya itu nggak berangkat lah kasamu kan deh nanti terus ya karena pernah saya dicurhati sama temen orang biasa yang sekolah di SMA Sasi. Di SMA Sasi, Cireng Sasi kalau Cireng ini bergaya aduh. Iya. Bakal Sabtu di Sasi, kalau Sabtu itu di Sasi bawa mobil satu sindang. Nah ini dia orang biasa saat di lingkungan seperti itu sampai nggak berangkat minder. Nah, Seminderan kan ajar. Ya, bahkan dibayarin dia nggak izin. Iya. Beda di warung, bayarin. Bahkan itu beda bayarin. Ya, nggak merasa ada yang masa kudu dibayarin terus. Nah, orang pengen bayar yang ngindar priwen. Iya. Ya, nggak ngindar di mana. Sedangkan kalangan Sasi itu tahu sendiri. Elitnya elit. Jajannya gede. Jadi ya kelas terbuka apa ya? Itu indah kalau ada. Waktu itu indah.
tidak. Iya. Nah, seperti itu Terima kasih. aksi nyata mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa diterapkan di kelas, membuat budaya positif sehingga diharapkan setelah adanya budaya positif bagaimana kita mengambil tindakan dan sebagainya. Nah, ini kesadaran itu bukan dari gurunya saja tapi langsung dari siswanya, tanggung jawab. Nah, jangan kita sekarang itu modelnya yang namanya guru merdeka itu seperti itu. Mereka silakan merdeka, tetapi bertanggung jawab. Masalah sih diambil kata-kata merdeka lu. Iya. Enaknya dewe. Nah, Merdeka ini. karena Merdeka harus belajar. jadi modulnya belum tuntas bacanya, akhirnya berasumsi yang namanya merdeka ya berarti kayak kita. Nah, bola silakan. Merdeka. Setelah tahu, jadi mereka belajar dengan giat, didorong dari keinginan sendiri. Itu saja. Ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya terima kasih.